Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Hikmah. Ada dua ya, Al-Ilham sama Al-Hikmah. Keronggahan yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia-Nya. Dan semoga Allah melancarkan segala urusan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Para bapak ibu yang kami muliakan, kita hari ini mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan waktu ya. Satu, keutamaan bulan Muharram. Ya. Kita sekarang posisi kita berada dalam bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini orang sering menyebutnya dengan bulan Syuro, ya, bulan Syuro. Diambil dari kata-kata Asyura. Asyura adalah yang ke-10. Artinya tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian akhirnya disebut Syuro. Kemudian keutamaan waktu yang kedua adalah kita berada di hari Jumat. Ya, tapi sekarang posisi kita malam Sabtu sebenarnya sudah malam Sabtu. Tapi tadi malam sampai tadi sore itu adalah hitungan secara Hijriah, dia adalah posisinya hari Jumat. Maka kita mendapatkan dua keutamaan besar, keutamaan waktu, yaitu bulan Muharram dan hari Jumat. Masya Allah. Bulan Muharram ini memang spesial karena Allah sendiri yang menspesialkan atau Allah sendiri yang mengistimewakannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya adalah 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut yaitu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Jadi di antara 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Tafsirnya, kalau kita tengok ke tafsirnya, nah, maka tafsir Al-Quran dengan hadis, maka Nabi sendiri yang menjelaskan 4 dari bulan yang dimuliakan tersebut. Siapa tahu? Satu apa? Rajab, atau pasnya kita dari Dzulqa'dah, hitungnya dari Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah ini
uh, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan spesial untuk kaum muslimin. Artinya kita mempunyai 5 bulan yang utama, ya. Bulan spesial untuk umat Muhammad SAW itu bulan Ramadan, karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Kemudian selain itu ada tambahan lagi 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nih. Nah, bulan Muharram dan 3 bulan yang lain atau 4 bulan tersebut dimuliakan. Bagaimana Allah memuliakannya? Allah memuliakannya adalah, para ulama mengatakan semua amal ibadah nanti pahalanya, nilainya akan lebih bagus dibanding dilakukan di tempat lain, di waktu lain, maksudnya di waktu lain. Jadi dengan menghadiri taklim seperti ini, ba'dal maghrib seperti ini, berpahala. Hari-hari biasa berpahala, tapi pada hari ini, pada malam ini, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Pahalanya lebih besar. Ya. Jadi sesuatu yang masuk akal kalau di antara waktu-waktu itu Allah ada yang muliakan. Sebagaimana di antara manusia ada manusia yang dimuliakan. Manusia yang dimuliakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tempat juga ada yang dimuliakan. Kalau tempat yang dimuliakan apa itu? Makkah Al-Mukarramah. Ibadah di masjid itu afdol, lebih utama daripada 100.000 ibadah di tempat lain. Salat di situ, salat Isya sekali itu lebih utama daripada 100.000 salat Isya di tempat lain. Insyaallah. Nah, sekarang waktu ada yang dimuliakan, di antara tempat ada yang dimuliakan, kemudian di antara manusia ada yang dimuliakan, maka di antara waktu ada juga yang dimuliakan. Kalau orang Indonesia juga ada waktu yang paling dimuliakan atau diagungkan atau dihormati, disakralkan. Tanggal berapa? 17 Agustus. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak toko-toko yang ngasih diskon. Ngasih diskon. Itu jadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang memang masuk akal kalau di antara waktu-waktu itu ada yang dimuliakan. Dan juga hikmahnya ada dimuliakan itu supaya manusia dari umat Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek ini, ibadahnya supaya bisa mempunyai nilai seperti umat-umat dahulu yang umurnya panjang. Ya. Umat terdahulu itu umurnya ada yang berapa? Ya, ada yang 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Ya. 950. Kayak Nabi Nuh dakwahnya aja 950. Ya, 1000 kurang 50 artinya 950 tahun. Itu Nabi Nuh, ya kan? Ada yang 300 tahun. Jadi ada Bani Israel yang sekian tahun, ratusan tahun ibadah terus ada. Kenapa? Karena memang umurnya panjang. Nah, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dilebihkan dengan adanya waktu-waktu yang dimuliakan. Maka menghadiri pengajian pada malam ini pada bulan Muharram lebih utama. Kemudian baca Quran lebih utama daripada waktu yang lain. Zikir lebih utama daripada waktu yang lain. Sedekah lebih utama daripada waktu yang lain. Begitulah. Maka kita ada sesuatu yang kita lebihkan di amal kita itu, kita
lebihkan di antara yang biasa, ya, lihat. Atau lebih perhatian kepada ya daripada yang biasa-biasa. Kemudian hadis-hadis tentang itu, apa yang ada amalan khusus apa gitu. Amalan khusus yang dilakukan sebenarnya secara umum tingkatkan aja gitu, yang sudah ada tingkatkan. Tapi ada yang khusus, disebut secara khusus, yaitu puasa. Puasa ini termasuk sesuatu yang disebut secara khusus oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda begini, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahul muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati qiyamul lail rawahu Muslim. Afdhalus siyami, seutama-utamanya puasa, ba'da syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan. Yang paling utama setelah itu adalah syahrullah alladzi tad'unahul muharram, yaitu puasa yang dilakukan pada bulannya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Bulannya Allah, semua bulan sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita enggak punya waktu-waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mempunyai laqab atau sebutan ya. Muharram adalah syahrullah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan miliknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada dasarnya waktu adalah milik Allah. Nah, penyebutan seperti ini menunjukkan kemuliaan dari bulan tersebut. Keutamaan seutama-utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, pada bulannya Allah yang kalian sebut dengan tad'unahu al-muharram, yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Jadi kalau kita buat tingkatan puasa yang paling tinggi pahalanya adalah puasa Ramadan. Level kedua adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Berdasarkan hadis ini, itu. Seutama-utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan bulan Muharram. Dari hadis ini dipahami, dikatakan ulama bahwasanya kita boleh melakukan atau bahkan disunahkan melakukan puasa kapan saja di hari-hari bulan Muharram. Mau tanggal 1 boleh, tanggal 2 bagus, tanggal 3 bagus, karena Rasulullah menyebutnya bulan Muharram secara mutlak, ya. Itu. Cuman ada hadis lain menyebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan Nabi tidaklah pernah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan memang kita disunahkan di hari-hari bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhirnya itu puasa, tapi lebih baik tidak 30 hari atau tidak penuh. Mungkin kalau mau memperbanyak sampai 25 hari, atau kalau mau memperbanyak ya. Kalau mau memperbanyak boleh, kalau yang pengen memperbanyak sekalian nurunkan kolesterol. Karena bapak-bapak kan yang sudah sepuh-sepuh ya, puasa ini bukan lagi suatu dipandang perintah agama saja, tapi perintah kesehatan. Iya. Yang benar adalah perintah agama. Nanti hikmahnya tambah sehat. Insya Allah kolesterol turun, darah tinggi turun. Kemudian apa lagi ya gitu, asam urat insya Allah sembuh gitu. Apa lagi Pak biasanya Pak? Gitu, gula ya kan, gula, diabetes itu. Insya Allah banyak puasa, insya Allah tambah sehat.
Karena ada pepatah Arab mengatakan, ini bukan hadis tapi pepatah Arab atau perkataan ulama, sumu tasihu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Ini bukan hadis Nabi, perkataan ulama. Ada ulama lain mengatakan, kalau kamu pengen panjang umur, sedikitkan makanmu. Ya. Kalau cur-curan makan, wis berarti ngurangi umur. Omongan terus itu. Wah, ini bahaya nih. Artinya kau mengurangi umurmu sendiri. Jadi kalau pengen panjang umur, ya di manage makannya. Di manage makannya, dikurangi. Makanya orang lihat itu, orang yang puasa Daud itu umurnya panjang-panjang itu. Orang yang puasa Senin Kemis itu lihat umurnya panjang-panjang. Orang yang nggak pernah puasa, mongan mangen terus. Nah, itu tinggal cari. Dia orang yang cerdas itu orang yang mampu memanage syahwat. Ya, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat ngomong, syahwat itu di manage, tidak semua yang diinginkan itu dituruti. Karena kalau semua yang diinginkan dituruti, udah bahaya itu. Seperti orang kalau puasa mau berbuka puasa, minumnya tuh pengen lihat cendol, pengen cendol, lihat es degan, pengen es degan. Akhirnya apa? Ada 7 rupa minuman. 7 rupa minuman ya. Es dawet, es degan, es ini semua ada. Makanan juga 7 rupa. Ketika sudah Allahu Akbar, minum 1 habis. Yang 6 sudah nggak pengen lagi. Nah, makanya orang itu ketika bersyahwat banyak itu di manage. Kamu tuh nggak mungkin melakukan semuanya, nggak mungkin menghabiskan semuanya. Ya, jadi para bapak ibu yang kami muliakan, jadi puasa bulan Muharram ini puasa yang disyariatkan, maka boleh kita berpuasa kapan saja ya. Dan kalau mau mengambil sedikit, wah aku biasa puasa ya, maka ambil puasa minimal. Puasa minimal itu puasa yang paling disunahkan. Itu ya paling disunahkan di antara 1 bulan itu ada yang paling disunahkan lagi, dispesialkan lagi diperintahkan, yaitu tanggal 10 Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura. Siapa yang melakukan puasa Asyura, maka dosanya selama 1 tahun yang telah lewat akan diampuni. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pahalanya puasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram tuh hari kapan ini kira-kira? Tanggal Sabtu ya? Sekarang hari Sabtu yang akan datang ya, Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu besok, tapi Sabtu yang akan datang insyaallah. Saling mengingatkan sih, saling mengingatkan. Itu Nabi mengatakan yukafirus sanah al-madiyah, melebur dosa-dosa as-sanah, setahun, al-madiyah yang telah lewat. Puasa 1 tahun loh, lumayan, masya Allah. Allah tuh maha pengampun. Sekali puasa, ceret, setahun dibusak, didelet, masya Allah. Nah ini kalau orang memperhatikan ini pasti nggak mau ketinggalan puasa Asyura. Tapi kalau orang nggak peduli, alah terserah situ, pokoknya saya besok mangan ya. Sekarangmu resiko sendiri nggak dapat diskon kan itu. Ya, jadi Allah sudah ditawarkan ya. Faman syaa ittakhadha. Sekarang siapa ingin ya ambil. Orang cerdas, orang yang bisa memanfaatkan peluang. Orang-orang kaya itu orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang. Orang nggak cerdas banyak peluang, nggak ada yang diambil. Akhirnya ya biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Ya nggak apa-apa sih, biasa-biasa saja. Yang penting selamat.
Ya. Yang penting jenengan suka, cinta pada ulama, cinta Rasulullah, dan insyaallah nanti bersama orang-orang yang dicintai, insyaallah. Amin. Ya. Tapi ya kalau bisa berusaha untuk juga mengamalkan itu semuanya sehingga tidak terlalu mengandalkan orang lain. Oke. Kemudian juga ada hadis berkaitan dengan bulan Muharram ini. Ya. Afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lailil awsat. Wa afdhalus syuhuri ba'da syahri Ramadan al-Muharram wa huwa syahrullah al-asam. Wa huwa syahrullah al-asam. Masih menguatkan hadis tentang menguatkan hadis yang di atas tentang keutamaan bulan Muharram. Afdhalus salati, seutama-utamanya solat ba'dal maktubah, setelah solat wajib 5 waktu, adalah as-salatu fi jawfil lail, solat di malam hari, fil awsati, al-awsata, yang dimulai tengah, mulai jam 12 sampai subuh, itu waktu yang terbaik untuk solat malam. Dipilih ya dari itu. Ya, mau kalau jam 1 boleh, nanti habis sholat sekitar 15 menit, 20 menit capek tidur lagi, ya nggak apa-apa. Nanti sampai subuh kan. Nah, jangan kebablasan yang penting. Nah, kalau kebablasan ya insya Allah semoga diampuni, karena kan nggak berakal. Ya. Tapi kalau bisa di setting, bisa dengan cara dikasih beker, jam beker atau yang lain. Alarm, atau mau yang tengah atau yang terakhir dari sepertiga malam itu bagus. Wa afdhalus syuhuri, dan sebaik-baik bulan ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah al-Muharram, itu bulan Muharram. Wa huwa syahrullah al-asam, adalah dia bulannya Allah, al-asam. Para bapak ibu yang kami muliakan, bulan Muharram ini, bulan Syuro ini, kita tadi disunahkan puasa apa tadi? Asyura. Kenapa puasa Asyura disunahkan? Ada ceritanya. Puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak di Mekah. Kemudian Nabi melakukan puasa bulan Asyura. Nabi melakukan puasa hari Asyura itu juga ketika di Madinah. Ketika di Madinah, beliau bahkan bersabda untuk menyuruh semuanya untuk puasa Asyura. Ya, dengan kata-kata, kami lebih berhak bersyukur atas nikmat Allah, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun daripada kalian orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi bersyukur? Karena sesama Nabi itu satu saudara, dianggap satu saudara. Jadi ketika saudaranya terlepas dari bahaya, saudara yang lain merasa lebih bersyukur. Saya lebih bersyukur daripada kalian, gitu. Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika orang-orang Yahudi ditanya, kenapa kalian itu berpuasa pada bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura, maka mereka mengatakan mensyukuri atas nikmat Allah dari selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak untuk bersyukur daripada kalian. Akhirnya Nabi pun menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura. Ya. Kemudian ditanya tentang keutamaannya, yaitu
menyebutkan menghapus dosa selama setahun. Hari Asyura ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa para nabi-nabi terdahulu. Dikatakan bahwasanya Nabi Nuh ketika masuk ke kapalnya, ketika hujan yang terus-menerus deras sekali, kemudian di bawah juga nyumber air yang deras sekali, akhirnya terjadilah apa itu? Iya, kayak air banjir. Nah, banjir bandang. Maka Nabi Musa sudah segera masuk ke dalam kapal dengan para pengikutnya. Kemudian banjir makin tinggi sampai ke gunung. Gunung pun akhirnya tenggelam juga, masya Allah. Apakah pernah ada banjir yang menyebabkan gunung juga tenggelam? Pernah dengar napa mboten? Dereng pernah ya. Berarti banjir yang terbesar itu di dunia ini adalah banjir pada zaman Nabi Nuh. Karena apa? Sampai gunung pun tenggelam, kelelep. Kalau di Jogja seperti ini ya, kan ada gunung apa itu di situ? Merapi sama Merbabu. Itu ya naudzubillah min dzalik ya. Itu misalkan itu pada zaman Nabi Nuh itu ikut tenggelam. Jadi orang mau selamat dari banjir terus naik ke gunung Merapi sana tetap tenggelam. Wa kana fi ma'zil ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi kan Nabi Nuh menyuruh anaknya Kan'an itu supaya ikut itu, tapi enggak mau. Saya akan ila jabali ya'simuni minal ma. Ila jabal qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan ila jabal, menuju ke gunung, ya'simuni minal ma, yang akan menjaga saya dari banjir, kata anaknya. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Anakku, pada hari ini tidak ada yang bisa selamat dari amrillah, dari perkaranya Allah, dari azab Allah ini. Ya, illa marrahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu naik ke gunung, kamu tetap kena banjir. Tapi dia yakin kalau ke gunung enggak akan kena banjir, tapi ternyata terus air terus akhirnya menenggelamkan juga. Wa kana minal mughraqin, dan akhirnya anaknya yaitu Kan'an termasuk orang yang terkena banjir. Masya Allah. Kayak gitu ceritanya Nabi Nuh dengan anaknya. Jadi ketika anaknya tidak mau beriman, ya kena azab. Itu anaknya Nabi. Kalau kita ini bukan anaknya Nabi. Nah, anaknya Nabi enggak, anaknya Rasul enggak, anaknya ulama juga belum tentu juga kan. Orang-orang biasa saja. Tapi kita yakin kita ini keturunan Nabi Adam. ya gitu ya. Itu diriwayatkan bahwasanya setelah naik di kapal, maka sekian lamanya di atas permukaan air, akhirnya air surut. Ya, wa ghidal ma, kemudian wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Wastawat 'alal judi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai air surutkanlah, wahai air, wahai tanah. Wa qila ya ardu, wahai tanah surutkanlah atau iseplah, apa namanya? Iseplah itu apa namanya? Ya iseplah lah pokoknya. Iseplah air itu ya ya ke dalam ya.
Wa ya samau aqli, dan wahai langit berhentilah hujan. Hujan berhenti, kemudian tanahnya ngisep air, udah akhirnya dia itu kapalnya menuju ke gunung namanya Wastawat alal Judi. Kemudian kapalnya itu bertengger di atas gunung Judi. Ada gunung namanya Judi. Judi ini nama gunung ya. Jangan itu judi, bukan itu, bukan yang itu. Kalau itu beda lagi itu. Keplek itu ya. Nah, jadi Judi itu nama suatu gunung yang ada di Irak. Maka kapal itu berada di atas gunung Judi. Nah, kemudian surut, kemudian Nabi Nuh itu keluar dari situ. Nah, kapalnya itu di atas Judi ini dan surut itu di hari Asyura, di hari tanggal 10 Muharram. Ada suatu riwayat seperti itu, walaupun riwayatnya nggak bisa dipastikan ya, tapi ada riwayat tentang itu. Tapi kalau yang sudah pasti, karena Nabi yang mengatakan dan hadisnya sahih, itu tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Artinya menenggelamkan Raja Fir'aun ke Laut Merah. Itu tanggal 10 Asyura. Alhamdulillah anak saya juga, alhamdulillah salah satu anak saya itu lahir di tanggal 10 Muharram. Semoga selamat. Amin. Anak saya kedua itu tanggal 10 Muharram. Jadi ingatnya itu, saya tahunnya juga tahun berapa saya lupa sudah. Tahun Masehinya lupa, tahun Hijriahnya lupa. Pokoknya saya ingatnya cuma tanggal 10 Muharram. Yang ingat uminya aja. Anak saya ngerti, saya tahun berapa juga hafal saya. Kalau uminya wah langsung tahu. Tanggal sekian, wah langsung. Terus kalau saya nggak tahu, kurang perhatian atau gimana. Tapi kalau 10 Muharramnya saya paham. Ini Maulud. Gitu. Jadi itu 10 Muharram itu hari di mana diselamatkan para nabi-nabi gitu. Juga ada riwayat, walaupun ini juga sama riwayatnya, kita nggak tahu apakah benar apa salah, tapi ada riwayatnya, yaitu Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan apa? Ikan paus. Yang benar bukan ikan hiu, tapi ikan paus. Karena hut itu kalau Allah mengatakan faltaqamahul hut wa huwa mulim. Faltaqama, maka ditangkap atau dicaplok. Faltaqamahul hut, maka Nabi Yunus dicaplok oleh al-hut. Hut itu adalah ikan paus. Ikan paus masuk ke dalam perutnya. Masuk ikan paus tanpa diremet-remet dulu, langsung ditelan. Iltaqoma itu langsung lek gitu. Kalau diremet-remet dulu habis itu. Itu tanpa di apa-apa langsung bluk masuk dalam. Di dalam petengnya ada karu-karuan. Kalau nggak percaya masuk aja. Petengnya. Maka Allah mengatakan wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa nada, dan berdoa. Siapa yang berdoa? Nabi Yunus. Fil zulumati, di dalam kegelapan. Di sini kata-kata Allah dalam Al-Qur'an fil zulumati, di dalam kegelapan. Berarti tidak satu kegelapan. Kegelapan. Jadi ada 3 kegelapan. Gelap pertama di dalam perutnya ikan. Gelap kedua di dasar laut. Gelap ketiga waktu malam. Gelap tuh gelap banget itu. Tiga yang bertumpuk-tumpuk itu. Wadrat 3, wis mau peteng dedet pokoknya ora ngerti apa. Ngarepe apa ya ora ngerti sudah. Itu subhanallah. Itu ada riwayat bahwasanya Nabi
Nabi Yunus itu mendengarkan tasbihnya ikan-ikan yang ada di laut, yang di dasar laut itu kan ikannya buahnya itu mereka bertasbih subhanallah, subhanallah, itu ya kalau dengarkan ikan ngomong apa ya, mesti orang ngerti apa-apa ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya mereka bertasbih. Mereka bertasbih. Cuman tasbihnya nggak ada yang tahu kecuali Allah, atau ada sebagian makhluknya yang diizinkan mendengar dari perkataan itu. Apa namanya? Ya, mendengar ikan-ikan itu ya. Nah, jadi ikan itu membaca subhanallah, subhanallah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semuanya itu bertasbih, apapun ciptaan Allah itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya mereka tuh kayak apa. Nggak mengertinya pertama karena nggak bisa bahasa mereka, nggak dengar ya, dan juga kita nggak ngerti tata cara mereka bertasbih ya gitu. Nah, ketika ada seseorang yang diizinkan oleh Allah mendengar, bisa mengetahui bahasa ikan, oh ternyata ikannya bertasbih. Nabi Yunus mendengar tasbihnya. Tasbihnya subhanallah, langsung beliau kemudian di tengah kegelapan beliau mengatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau memperbanyak itu, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus begitu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan pausnya pinggir, kemudian langsung muncrat, dimuntahkan ke daratan ya, akhirnya disitulah Allah menyelamatkan. Nah, dalam satu riwayat disebutkan itu adalah tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Masyaallah ya, hari Asyura. Nah, itulah akhirnya kita berpuasa bulan Muharram tanggal 10. Nah, Nabi SAW mengatakan la in baqaitu ilal amil al-qabil la asuman at-tasi atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau saya nanti masih hidup tahun depan, saya akan juga berpuasa hari ke-9, hari Tasu'a. Maka alhamdulillah, ini tanda wis Isya. Alhamdulillah. Jadi yang disunahkan adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, kalau ditambahi tanggal 11 juga baik juga berdasarkan ulama ya. Atau ada hadis yang lain, tapi hadis yang sangat masyhur adalah dua ini, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 ya gitu. Saya kira itu untuk keutamaan dari bulan Muharram ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini, dan kemudian kita menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.